selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan topik mengenai TOEFL. Jadi, yang pertama sekali kita harus memahami sebenarnya TOEFL itu apa sih, kan gitu. Apa kegunaannya, bagaimana mengadakannya, nah keuntungannya bagaimana. Nah, TOEFL itu adalah singkatan dari Test English as a Foreign Language. Oke, disingkat dengan TOEFL. Nah, kita harus tahu juga TOEFL itu dapat dibagi ke dalam berbagai bentuk. Nah, ada namanya TOEFL IBT atau Internet Based Test, ada namanya TOEFL PBT, Paper Based Test. Lalu ada namanya TOEFL IBT tadi sudah ya, sudah PBT, lalu TOEFL CBT atau Computer Based Test. Oke. Nah, salah satu institusi yang kerap kali menyelenggarakan tes bahasa Inggris secara resmi di level internasional itu adalah ITS atau ETS dalam bahasa Indonesia. Nah, apa itu ITS itu? ITS itu adalah Educational Test Service atau Educational Testing Service, disingkat ITS. Nah, mereka itu sudah hadir sejak tahun 1947. Nah, produk mereka itu adalah TOEFL dan TOEIC. Nah, TOEIC memang seringkali dipakai untuk anak SMA, tetapi yang mau melamar kerja juga sering menggunakan TOEIC. Nah, selain penyelenggaraan TOEFL dengan TOEIC tadi itu juga mereka memiliki tugas atau juga memiliki pelayanan di bagian testing, di bagian assessment. Jadi bagaimana sebenarnya mengukur soal itu valid atau tidak. Nah, kita ketahui bahwasannya jenis TOEFL itu sangat banyak, sehingga kita harus mengetahui bahwasannya setiap orang harus bisa memanfaatkan atau juga menggunakan TOEFL itu sebagai alat atau sebagai prasarana untuk mencapai tujuan mereka. Nah, yang mau saya tanyakan sekarang juga atau yang mau saya sampaikan itu fungsi dari memiliki tes TOEFL itu apa? Nah, secara internasional, ITS sebagai salah satu lembaga resmi yang diakui di dunia itu, mereka menawarkan berbagai produk seperti TOEFL IBT, CBT, lalu PBT tadi. Nah, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan, dan itu menjadi salah satu keuntungan kita untuk memiliki sertifikat TOEFL. Nah, dengan memiliki sertifikat TOEFL tentunya dari lembaga resmi, nah kita akan memiliki pengakuan. Nah, dengan mengikuti tes TOEFL itu kita sudah dapat mengukur, yaitu measure your capacity in understanding English deeply. Nah, misalnya kalau kita menggunakan TOEFL PBT, paper based test. Nah, jadi kita dapat mengikuti TOEFL itu secara manual. Nah, kita mengerjakan paper based test. Nah, kita punya kertas, lalu kita kerjakan di lembar jawaban dengan memasukkan biodata kita atau data kita. Lalu setelah itu pihak penyelenggara akan mengecek. Nah, akan mengecek berapa total skor kita. Nah, selanjutnya juga di TOEFL CBT juga computer based test itu kita menggunakan komputer untuk menyelenggarakan atau mengikuti tes TOEFL. Lalu setelah kita ikuti, jadi tugas nilai kita juga akan kita ketahui melalui pengumuman yang disampaikan oleh pihak penyelenggara. Lalu TOEFL IBT tadi Internet based test tadi itu sudah kita menggunakan jaringan internet. Jadi seperti yang saya ketahui, saya sampaikan sebelumnya bahwasanya untuk mengukur kemampuan kita itu ya dalam bidang bahasa Inggris, ya saya rekomendasikan Anda mengikuti tes TOEFL. Bagaimana? Karena itu adalah refleksi atau juga ukuran bagi sejauh mana kita memahami bahasa Inggris itu secara profesional. Nah, keuntungan dengan memiliki pengakuan melalui sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pengetesan bahasa Inggris tadi itu adalah kita dapat apply beasiswa, baik itu di tingkat lokal, nasional atau juga internasional. Nah, di berbagai lembaga resmi atau juga di berbagai institusi, mereka seringkali memberikan kesempatan kepada applicants atau juga orang yang mau mengapply beasiswa itu, yaitu dengan salah satu tes pengukuran nilai atau juga skor TOEFL mereka itu. Jadi itu menjadi salah satu syarat mutlak. Nah, ketika juga kita akan mengikuti sertifikasi, baik itu sertifikasi guru atau sertifikasi dosen mungkin ya, tetapi kalau di dosen seperti yang saya ketahui bahwasanya itu merupakan syarat resmi untuk lulus. Salah satu faktor pendukung itu adalah TKDA atau kompetensi dasar akademik, lalu juga tes kemampuan bahasa Inggris. Nah, pemerintah atau melalui Kemendikbud itu memberikan atau mempercayakan berbagai lembaga menjadi rekanan untuk penyelenggaraan tes uji bahasa Inggris. Lalu masing-masing dosen yang akan mengikuti sertifikasi entah pun di jenjang apa, tetapi mereka akan mengikuti level sertifikasi, ya wajib mengikuti tes bahasa Inggris tadi, lalu mereka mendapatkan sertifikat. Nah, ini menjadi salah satu modal untuk mengapply. Lalu selanjutnya juga tadi beasiswa sudah melamar untuk apply untuk sertifikasi
Lalu juga mungkin di berbagai perusahaan ya, mereka seringkali meminta sertifikat resmi atau juga sertifikat TOEFL itu karena mereka akan mampu mengetahui sejauh mana kemampuan calon karyawannya itu menguasai bahasa Inggris. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu adalah zaman dimana memang bahasa Inggris bukan menjadi suatu pilihan lagi, tetapi menjadi suatu keharusan, karena memang international level itu sudah ada, atau juga digital era sudah ada. Nah, setiap produk baik itu dari ICT atau juga teknologi kebanyakan menggunakan istilah bahasa Inggris. Atau juga mereka yang memiliki peranan penting dalam perusahaan, baik itu resepsionis, baik itu juga di bagian manajemen atau HRD atau Human Resource Department, mereka itu atau development, mereka itu kan memiliki functions untuk mengetahui sejauh mana para karyawan terutama di bagian penting bisa menguasai bahasa Inggris. Apabila perusahaan ini juga sudah berlevel internasional, maka tidak sedikit kemungkinan mereka itu akan memiliki network atau jaringan di luar negeri untuk memasarkan berbagai produk yang mereka butuhkan. Nah, sejauh ini manfaat TOEFL ini memang sangat penting, atau juga melalui sertifikat yang kita miliki, dan ini menjadi suatu keharusan bagi kita supaya mengukur sejauh mana kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, secara garis besar memang tes TOEFL itu ada 4 skills atau 4 sections yang diminta atau untuk dites. Ada namanya speaking, writing, listening, dan juga ada reading. Nah, tetapi memang secara umum memang yang saya perhatikan bahwasanya di tes TOEFL itu hanya 3 skills yang muncul, dan sangat berbeda dengan IELTS ya. Di TOEFL itu hanya ada reading, ada writing, dan ada listening. Nah, yang ketiga aspek sini, jadi akan dibuat durasi, misalnya speaking itu, writing itu dalam berapa menit, lalu misalnya reading itu berapa menit dan sekian soal, lalu ada juga listening itu berapa soal. Nah, yang mau saya tekankan bahwasanya durasi dari setiap bentuk tes TOEFL ini berbeda-beda. Misalnya kalau kita lihat untuk tes TOEFL IBT atau Internet Based Test itu ada 2 jam 47 menit. Nah, sementara kalau dia di TOEFL PBT itu ada 2 jam 20 menit. Nah, beda lagi dengan IBT, mereka itu juga hampir kurang lebih 2 jam. Nah, ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, tes TOEFL ini ya kembali kepada itu tadi, kita harus memiliki juga pengakuan melalui lembaga resmi yang kita ikuti untuk mengikuti tes. Nah, salah satu TOEFL yang sangat terkenal di international level itu adalah TOEFL ITP. Nah, jujur saya katakan bahwasanya TOEFL ITP ini juga merupakan syarat ya yang paling diminta. Misalnya jika kita ingin melamar beasiswa ke luar negeri, baik beasiswa S1, S2, atau S3, nah TOEFL ITP ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi dibandingkan TOEFL yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya masing-masing institusi yang meminta TOEFL itu ya tergantung dari selera mereka. Ada mereka yang meminta TOEFL PBT, CBT, IBT, atau juga TOEFL ITP. Nah, tetapi pada dasarnya memang bahwasanya functions dari semua jenis TOEFL ini adalah sama. Functionsnya apa, yaitu untuk mengetes sejauh mana kemampuan bahasa Inggris kita, kan gitu dia. Jadi apalagi bahasa Inggris di Indonesia masih sebagai bahasa foreign ya, sebagai bahasa luar, belum sebagai bahasa kedua. Sangat berbeda dengan Malaysia, Singapura, dan juga Filipina. Bahasa Inggris itu sudah mereka jadikan sebagai bahasa kedua atau mungkin saja bahasa pertama. Jika kita melihat di Singapura itu, komunikasi yang paling cenderung kita lihat adalah bahasa Inggris. Berbeda dengan Malaysia, memang masih banyak menggunakan bahasa Melayu di samping juga bahasa Inggris. Tapi memang bahasa Malaysia itu sudah sangat banyak menyerap bahasa bahasa Inggris. Misalnya seperti fashion, mereka sudah buat dari bahasa Malaysia dan lain-lain. Atau juga kampus atau college mereka bilang itu sudah biasa. Sementara kita masih mengatakan sekolah tinggi, universitas, dan lain-lain. Nah, manfaat TOEFL yang lain itu adalah kita mampu sih bagaimana mengukur kemampuan kita. Kita lalu bisa menentukan langkah jika kita sudah mengetahui kemampuan bahasa Inggris kita sejauh mana. Nah, sementara untuk mengetes itu ada prosesnya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan belajar. Nah, sebelum mengikuti TOEFL test, ya oke. Alangkah baiknya memang kita mengikuti TOEFL preparations. Ya, bisa diselenggarakan tergantung dari daya tangkap kita, bisa
kita ikuti selama 2 atau 3 bulan, atau juga kalau untuk mengikuti TOEFL ITP ya bisa kita tawarkan 5 sampai 6 bulan sebelum mengikuti tes. Karena apa? Dengan persiapan yang sangat bagus, tentu sekali kita harapkan kita mendapatkan nilai yang bagus. So, dengan memiliki nilai yang bagus ya kita memiliki pengakuan. Jadi bahwasanya bahasa Inggris kita itu sudah standar gitu. Karena memang tes bahasa Inggris melalui TOEFL ini tadi ya memang functionsnya itu untuk mengukur kemampuan kita sejauh mana kita sudah memahami TOEFL secara global, karena memang kompetensi kita itu harus diukur. Makanya dalam di setiap negara atau juga di lembaga profesi ya memang untuk mengukur kita itu certified atau tidak itu melalui sertifikasi atau juga pengakuan resmi dari sertifikat yang kita miliki. Nah, seperti dulu penjelasan tentang pengantar untuk TOEFL. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.